Kalau kemarin ya aku pasti yang pertama ngerasain megang medali itu benar-benar eh, pasti seneng juga pastinya, tapi lebih terharu sih. Terharu. Karena mengingat lagi perjuangan dari awal karir gitu ya. Awal tuh benar-benar susah, harus lewatin ini ada problemnya apa segala macam gitu. Dan akhirnya ngerasain mainnya di luar negeri gitu, waduh, kayak ngerasa terharu juga. Tapi bangga banget sama diri sendiri bisa sejauh ini melangkah gitu. Halo, ketemu lagi di Santai Aja. Mari ketemu omong. Ketemu lagi di SMA Negeri 1 Kupang dengan alumni. Ini saya sama alumni. Ketemu dengan Adi Sela Lukuaka. Iya. Adi Sela Lukuaka ini atlet apa? Futsal. Futsal. Tim Nas Indonesia. Iya. Yang baru pulang dari Thailand. Dalam rangka apa Thailand? SEA Games. SEA Games. Juara berapa? Juara 2, puji Tuhan. Puji Tuhan juara 2. Mari ketemu cerita Adi Sela Lukuaka. Kemana sampai dia bisa jadi pemain timnas? Tamatan SMA 1 Kupang, betul tuh? Betul. Salam ulang dah. Anak futsal tuh biasanya semangat. Meskipun selama beta sonde ikut futsal. Pak Sam tahu. Adi. Ya. Hobi futsal dari kapan? Dari kecil. Dari itu masih SD. Jadi mulai main futsal di mana? Di gang rumah atau di gang rumah sama anak-anak. Sama anak-anak. Di Kupang tinggal di mana? Di Nun Bondela. NBD, anak NBD. Siap. Berarti itu lorong-lorong itu tempat main futsal. Main bola. Tapi kan bola itu kalau kebanyakan tuh kan lebih banyak untuk anak laki-laki biasanya. Perempuan tuh kan jarang-jarang. Iya. Jadi dulu berapa kawan perempuan yang ikut main bola? Kalau dulu senada perempuan sih. Lebih ke cowok semua. Jadi teman bermain bolanya laki-laki semua. Iya, betul. Nah, Adi mulai ikut betul-betul yang tim. Kan itu kan dari apa? Dari pinggir jalan lah, pinggir jalan. Kalau mulai ikut latihan yang ya agak profesional lah, itu mulai kapan tuh? Yang ada latihan fisiknya, itu mulai kapan? Kalau dari itu mulai dari kelas 3 SMP itu udah mulai ikut gabung ekskul di SMA 1. Jadi dari SMP sudah datang ekskul di sini? Iya. Itu kerjaannya Pak Sam tuh. Jadi Pak Samsu culik memang datang dia sama satu. Jadi karena dari situ mulai gabung main-main. Iya, mulai gabung. Kebetulan dapat info dari kakak laki-laki bilang kalau di SMA 1 ada ekskul futsal. Nah, dari situ kita mulai mending beta masuk biar beta bisa ada latihan. Mungkin siapa tahu mungkin satu saat bisa lebih dari ini nantinya. Pernah ada kepikiran bisa jadi pemain timnas? Pernah kepikiran tapi cita-cita pengen cita-citanya ada. Ini tekad disertai dengan kerja keras, hasilnya ya harusnya manis. Jadi dari SMP kelas 3 dulu SMP mana? Dulu SMP Negeri 6 Kota Kupang. Oh, jauh. Ya, kebetulan dekat rumah juga. Iya, NBD tapi sore datang latihan SMP kan. NBD datang di Ebo ini kan lumayan. Iya sih. Tapi ya terus SMA 1. Iya. Setelah itu larinya kemana? Setelah eskul di SMA 1 gabung tim apa? Setelah eskul di SMA Negeri 1 itu masih tetap masuk klubnya yang namanya Lighters. Itu anak SMA 1? Itu kumpulan anak SMA 1. Kumpulan SMA 1? Iya. Jadi kalau antar sekolah main antar SMA 1, kalau antar klub pakai nama apa? Lighters. Iya. Terus sempat masuk liga? Iya, sempat masuk liga juga. Itu di kelas berapa? Itu masuk di liga itu kalau nggak salah di kelas 12. 12 kelas 3? Iya. Kelas 3 SMA. Ini kata agak loading mesin beta angkatan mulai istilah 10, 11, 12. Apa sih yang susahnya kalau main di liga? Ya sebenarnya tidak ada susahnya juga, yang penting
bisa kerja keras, bisa buktiin, bisa nunjukin skill kita, cara kita bermain atau apa gitu. Nah itu kan masih sekolah. Iya. Sekolah respon ke mana? Isinya ke mana? Susah? Ya puji Tuhan dikasih izin sama kepala sekolah untuk mengikuti turnamen di luar. Jadi aman-aman. Aman. Berarti eskulnya berbarengan. Dengan Tidak sekedar eskul. Ternyata Iya. kalau eskulnya berprestasi dapat isinya tol, jalan tol. Iya. Jadi waktu Liga Pro tuh gabung apa? Tim apa? Timnya Kuda Laut. Kuda Laut. Iya. Tahun berapa tuh main di Kuda Laut tuh? Dari main di Kuda Laut tuh udah dari Linus. Awal Linus Liga bisa Nusantara ya? Linus. Iya, Liga Nusantara. Di tahun 2024. 24. Iya. Terus setelah dari Linus main syukur-syukur dapat juara 1. Jadi timnya dipromosi buat ke Liga Pro. Liga Pro. Dan akhirnya di tahun ini 2025 debut juga di Liga Pro dari timnya yang sama Kuda Laut juga. Kuda Laut. Ya. Terus terpilih dari timnas. Ya. Seleksi timnas itu seberapa susah? Ya. Lumayan susah, nggak terlalu susah juga, cuman ya kita harus kerja keras, terus ada fisiknya juga kan, terus bersaing juga sama senior. Tapi puji Tuhan bisa lewatin lah. Bisa lewat. Ya. Kalau dari pinggir jalan main toh, Iya. atau main di pinggir jalan, beta tahu lah NBD punya model-model jalan, beta tahu lah. Lumayan beta siksak di dalam NBD itu lumayan banyak lah beta. Jangan hampir semua gang beta tahu lah. Iya. Sampai dengan lapangan internasional lah. Iya. Waktu pertama kali pertama dulu main di Linus, Iya. itu rasanya ke mana? Agak sedikit pasti gugup. Soalnya baru pertama kali juga main di luar. Iya. Itu perdana bisa main keluar di luar. Kalau Linus ke Liga Pro kan mungkin tidak terlalu, tensinya kan mirip-mirip. Atau beda jauh? Agak sedikit berbeda. Soalnya agak sedikit berbeda karena kita sebagai pemain debutan tuh lawannya yang udah berpengalaman, udah senior, udah di atas lah, ya. Di levelnya di atas lah. Pertama kali pakai baju timnas. Ini baju timnas nih? Iya. Nomor 3? Iya. Apa rasa saat pertama kali pakai baju timnas? Ya, pastinya bangga sama diri sendiri, senang juga akhirnya bisa pakai baju ini, terus Garudanya di dada. Gitu. Wah, Garuda di dadaku. Tapi luar biasa. Sempat cetak gol di SEA Games baru-baru. SEA Games saya? Mungkin belum rezekinya. Belum rezeki. Oh, teman yang satu. Ya. Tapi kan mainnya cukup reguler tuh kita lihat. Lumayan lah. Cukup reguler, maksudnya cukup sering, hampir setiap pertandingan. Bahkan setiap pertandingan kita lihat nama ada masuk. Iya. Apa sih rahasianya? Iya, karena emang kita dari Indonesia, soalnya bawanya yang putri itu 14 pas. Jadi semuanya main. Di pas 14 itu nggak ada cadangannya. Nggak ada cadangan. Jadi paket-paketan gitu. Iya, jadi paket-paketan gitu. Ya. Keren deh. Apa paling susah dalam ini kan perjalanan dari pinggir jalan tadi? Iya. Apa sih yang paling susah Adi rasa selama menjalani? Ini kan beta lihat anggaplah sebagai profesi sudah. Iya. Susah sampai timnas, susah sampai Liga Pro ya. Sekarang ini ya profesinya Adi sebagai seorang atlet futsal Indonesia. Apa sih dia punya susah sampai pada tataran itu? Susahnya ya melawan kayak rasa malas kita buat latihan gitu. Terus susahnya kita buat jaga kesehatan, terus pokoknya lebih ke latihan lah gitu. Kalau misalkan kita udah malas latihan, gak mungkin kita bakalan sampai di atas. Jadi kita harus lawan rasa malas kita, itu yang susahnya sih. Apa yang menjadi motivasi? Jadi setiap kali malas itu, beta, ini yang membuat beta jadi motivasi. Yang jadi motivasi itu, dulu kan ada kakak-kakak yang putri itu sering main kayak, dapat job kayak main di luar. Jadi kayak dari situ kayak termotivasi buat, aku juga pengen main di luar. Dan akhirnya ya tersampai juga.
dari yang cuman gaya-gaya pengen doang kayak orang lain bisa mainnya di luar gitu. Dan akhirnya dari situ kayak ngebawa aku harus kerja keras lagi gitu. Dan akhirnya ya puji Tuhan ya bisa bermain juga. Bahkan lebih gitu. Bahkan lebih. Iya. Sekarang lu umur berapa sih? Sekarang saya umurnya 18 tahun. Oh, baru 18 tahun. Iya, baru tamat juga. Luar biasa. Baru 18 tahun. Timnas Perak ya? Iya, Perak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perak. Iya. Tapi kan apa ya? Ya kalau omong sedikit kayak antara percaya dan tidak percaya itu kan pasti ada dalam Ya diri. pastilah, pasti. Pasti toh. Iya, pasti. Nah, itu sampai pada realita kebanggaan pakai baju timnas itu, adik. Iya. Apa sih saat pegang medali lah pertama dari atas dulu pegang medali apa sih dalam bayangan ini medali kalau gaya Jakartanya gue mau persembahkan untuk siapa? Kalau kemarin ya aku pasti yang pertama ngerasain megang medali itu benar-benar pasti seneng juga pastinya tapi lebih terharu sih. Terharu. Karena mengingat lagi perjuangan dari awal karir gitu ya. Awal tuh benar-benar susah, harus lewatin ini ada problemnya apa segala macam gitu. Dan akhirnya ngerasain mainnya di luar negeri gitu, waduh, kayak ngerasa terharu juga. Tapi bangga banget sama diri sendiri bisa sejauh ini melangkah gitu. Bangga banget. Luar biasa banget. Berapa kali lu nangis selama proses? Kalau itu proses latihan, apalagi ke Linus dan Liga Pro? Saya selama latihan saya tidak pernah nangis, tapi ketika saya bertanding dan saya jiwanya tuh mentalnya juara, pengen juara. Yang di situ kalau misalkan tim saya nggak masuk jadi juara, kayak sedih, saya ngerasa kayak aku gagal gitu, ngebawa timnya juara gitu, ngerasa punya kegagalan dalam itu. Iya, itu yang bikin biasanya sedih gitu di situ. Ini kan sudah jadi atlet, atlet yang profesional, masih pengen kuliah? Pasti pengen. Pasti pengen. Yeah. Pengen ambil jurusan apa sih? Sesuai basic lah, olahraga sesuai basic pastinya. Olahraga. Iya. kan pasti nantinya kan pasti ditanya dalam konteks tertentu pasti ditanya. Iya. Mau kuliah pasti kan mau. Kan ada kalanya di momen tertentu kan pemerintah juga siap memfasilitasi atletnya untuk kuliah di tempat-tempat tertentu. Iya. Jadi ya saran saja untuk adik mulai berpikir lah mengarah ke sana. Yes. Mempersiapkan diri lah, siapa tahu ditanya. 14 orang. Kalau di tim yang tadi di Liga Pro namanya? Kuda Laut. Kuda Laut basisnya di mana? Kota mana? Jakarta. Langsung Jakarta base-nya. Yeah. Peringkat berapa di perdana ikut Liga Pro? Waktu kemarin puji Tuhan juga juara 2. Woi, promosi. Iya. Debutan langsung juara 2. Amin. Gila kalian. Gila. Punya tenaga muda juga timnya. Iya. Berapa dari yang Linus Liga Nusantara ke Liga Pro berapa persen pergantian pemain yang dilakukan manajemen? Paling pergantiannya cuman beberapa sedikit persen, cuman selain itu sisanya pemain-pemain yang dari lama. Oh, jadi sudah sehati. Yang diambil pun juga yang pemain-pemain yang lama itu yang tahun-tahun sebelum Linus itu yang jadi juara, yang tahun-tahun yang mereka belum jadi juara itu diambil buat main di Liga Pro lagi. Ibaratnya pemain lama lah. Iya. Debutan jalan karirmu cukup mulus. Iya, mau dibilang ya. Iya kan? Iya. Kalau mau dibilang jalan karirmu masuk Linus tembus juara 1, masuk Liga Pro, runner up, langsung masuk timnas. Juara 2.
Ini pertanyaan gurauan, boleh jawab, boleh tidak. Biasanya orang bilang juara peringkat 3 jauh lebih membahagiakan daripada runner up. Karena sedihnya kurang. Apa rasanya saat kalah di final? Waduh, itu pasti merasa sedih tapi nggak begitu berlarut lah sedihnya. Karena di situ juga kita pengen harus emas buat Indonesia Harus gitu. Tapi takdir berkata lain, tapi tidak apa-apa juga. Tapi sebenarnya apa sih target waktu? Kan biasanya kan tim itu kan sebelum berangkat itu kan ada target manajemen. Iya. Apa sih targetnya waktu itu? Yang SEA Games Iya, ini, SEA Games. ya targetnya ya kita emas. Emas, target emas. Emas. Realistisnya tidak bisa bahas. Realistis di posisi berapa gitu. Iya itu belum. Belum. Tapi yang penting pasti manajemennya emas. Tapi nggak terlalu mendorong juga buat emas. Yang penting kita masuk final aja. Oh, ya. Memang targetnya sudah seperti itu. Iya. Pasti juga teman-teman yang lain, anak-anak yang kemarin main juga pasti, termasuk saya sendiri juga pasti targetnya emas pasti. Emas lah ya. Pasti. Biasanya kan hitung-hitungan manajemen, tapi tidak disampaikan ke pemain. Iya. Mantap lah. Kalau perbedaan pola latihan, ini kan sekaligus kita ini kan podcast untuk sekaligus sebagai motivasi, sebagai bayangan, sebagai gambaran ke orang-orang di luar sana. Apa sih perbedaan pola latihan saat di eskul SMA 1 dengan mulai minimal Linus lah di Liga Nusantara? Pola latihan seperti apa? Kalau waktu di klub yang di ekskul itu kita latihannya sore, terus sore ke malam gitu. Itu juga latihan kita di luar lapangan. Kan sebenarnya kan kalau futsal itu kan di indoor ya, bukan di outdoor. Tapi bisa juga dua-duanya, cuman kita tuh di outdoor. Terus malamnya itu kita latihan. Terus perbedaannya tuh kalau kita latihan ekskul sama waktu di Linus, kalau di Linus kan lebih mempersiapkan nih. Lebih alat-alat kita latihannya tuh udah ada. Profesional. Iya. Kalau ekskul kan cuman kayak seadanya gitu loh. Kayak ya yang penting latihan, ada alatnya walaupun ada beberapa, yang penting kita latihan, ada materinya, teori atau apa gitu. Terus? Kalau di Linus itu semuanya udah dipersiapin sama manajer. Semuanya udah, tinggal kita sebagai ngejalanin aja. Kalau kita bicara mulai dari fisik, latihan fisik, kan biasanya ada. Berapa perbedaan antara saat eskul dan di Linus? Oh itu, wah jauh juga sih. Kan biasanya paling berat itu. Iya, jauh juga sih sebenarnya itu, jauh banget. Kan beberapa orang yang pernah mencoba itu kan ya kasarnya gagal karena tidak kuat latihan fisik. Nah iya. Iya kan? Kadang-kadang juga membosankan kan? Iya. Apalagi menurut mereka apa? Nanti kita konfirmasi aja. Kan kita di sini banyak juga eskul ataupun tim-tim lah amatir ya, kategori amatiran di sini yang latihannya langsung pada lapangan. Ya kan langsung bolanya. Iya. Kalau adik punya pengalaman baik itu di Linus, Liga Pro maupun Timnas, porsinya seperti apa? Kalau porsinya kalau sama yang ekskul ini beda sih. Kalau misalnya ekskul kan latihannya cuma sekali. Iya. Itu pun antara sore ke malam. Iya. Sedangkan kalau misalkan kita di Timnas lah. Kalau di Timnas tuh kita latihannya 2 sesi. Ada sesi pagi sama sesi sore. Kalau porsi latihan fisik sama latihan taktik di lapangan seperti apa ini porsinya? Fisik berapa, taktik berapa? Kalau Timnas itu materinya lebih, fisiknya tuh pokoknya seimbang juga sih sebenarnya, seimbang gitu. Jadi materi jalan, fisik jalan. Di klub juga sama? Di klub liga pun juga sama. Paling berat latihan fisik itu latihan apa? Nge-gym. Nge-gym.
Kan itu juga pakai beban. Mm. Eh, Jadi tekad itu tekad yang betul-betul betul-betul luar biasa yang kemudian tetap menghantar adik untuk tetap bertahan di jalur untuk menggapai cita-cita itu. Berapa persen daya tahannya? 100%, 100%, 1000 bahkan. 1000 bahkan. 1000 bahkan. Ini dengar nih. Untuk mencapai cita-cita, tekadnya harus berapa persen? 100%, tapi kalau lebih pun lebih bagus lagi, Lebih 1000% lebih. Ini kan bisa untuk semua cabang olahraga kan? Iya, Bisa juga untuk segala hal lah. Kalau untuk sebuah tekad, wajib kasih yang terbaik. terbaik. Iya, pasti. Itu harus. Apa pesan adik untuk adik punya teman-teman maupun yang di bawah yang main futsal ini? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, NTT kali ini kan utus 2 orang. Iya. Iya kan? Iya benar. Suka tidak suka adik berdua ini kemudian jadi barometer motivasi baru untuk anak-anak perempuan di luar sana Iya. yang juga akan bermimpi seperti adik berdua. Ya buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang di luar, boleh berprestasi sejauh mungkin. Yang penting harus ada kerja kerasnya dan tidak bosan dengan latihan. Karena latihan itu memang benar-benar boring, membosankan. Tapi kalau selagi kita bisa ngelawan membosankan kita itu, pasti apapun yang kita inginin pasti bakalan tercapai sih. Yang penting kita harus kerja keras lebih, 1000%. 1000%. Pertanyaan ngawur satu lagi. Ada pacar tidak? Waduh, tidak. Ada pacar tidak? Tidak. Tidak ada. Itulah kenapa lebih fokus ke futsal. Iya. Futsal adalah pacarmu. Iya. Lebih baik jomblo dan berprestasi ya, daripada harus balas WA dan lain sebagainya. Kan nantinya tidak fokus. Ya. Ini sendiri fokus punya karir yang baik. Terus kalau soal-soal itu mah nantilah. Nantilah. Udah ada punya waktunya. Kerjaan, pokoknya udah sukses, benar-benar sukses, baru punya, nggak apa-apa. Apa target setelah SEA Games ini? Ini kan sudah masuk timnas dan pastinya adik tetap berharap dipanggil terus di timnas. Iya, amin. Apa next-nya target, baik itu di klub maupun di timnas? Ya target saya ya semoga bisa dipanggil lagi di timnas. Terus kalau misalkan dipanggil lagi, saya pengen buktiin ke Indonesia kalau timnas futsal putri pun juga bakalan bisa membawa juara buat Indonesia. Terus kalau buat klub saya pun juga bisa menjadi juara lah. Luar biasa. Ini jarang-jarang ada anak NTT yang tekad semangatnya nih kayak gini. Banyak yang main bagus, tapi giliran dipoles untuk lari ke profesional, kolaps. Ya benar juga. Itu karena ya tidak mau kerja keras lebih, gampang juga bosan. Memang latihan itu memang boring, membosankan. Latihan itu boring, latihan itu membosankan. Iya. Tapi bagi seorang, tanpa latihan itu kita tidak bisa jadi apa-apa. Dia bosan, tapi kalau tanpa itu tidak bisa jadi apa-apa. Hebat. Ya. Apa pesan, apa respon, reaksi orang tua saat, ya oke lah, saat melihat anaknya di TV, oke lah. Pertama kali waktu pulang sampai Kupang kemarin ya? Iya. Apa respon Bapak orang tua? Iya, orang tua saya pasti bangga lah melihat anaknya udah sampai di luar jadi pemain timnas. Seneng banget mereka. Kawan-kawan waktu kecil main-main bola di pinggir jalan? Semuanya pada bangga. Dan saya pun juga ikut senang punya mereka gitu loh, yang selalu support, teman-teman yang selalu support saya juga di saat saya bertanding, selalu ngasih semangat. Luar biasa sih buat saya itu. Selain penyemangat dari keluarga, teman-teman pun juga penyemangat gitu loh. Jadi semangatnya double. Semangat double. Jadinya 1000%. Iya. Dia dari tadi cari untuk cut 1000%-nya, ternyata dia usahanya 100%.
support orang lain itu membuatnya jadi 1000%. Iya, betul. Jadi, apalagi pesan untuk orang di luar sana sebelum kita tutup? Luar, entah itu tadi kan sudah ke anak-anak futsal. Pesanlah ke masyarakat Indonesia pada umumnya, NTT pada khususnya. Buat masyarakat NTT yang memiliki bakat, sebaiknya diperjuangkan bakat tersebut. Karena bakat tersebut bisa membawa kita bisa meraih apa yang kita impikan gitu. Bisa membanggakan keluarga juga, orang-orang di sekitar. Termasuk NTT juga. Ajak dong mereka untuk nonton timnas futsal. Kapan-kapan nonton timnas futsal putri. Biar termotivasi buat menjadi pemain timnas. Asik. Musim ini kan sudah selesai ya, Liga Iya. Pro-nya. Musim ini udah selesai, sisa musim depannya. Musim depan. Masih tetap di klub yang sama? Puji Tuhan. Masih. Ya. Ajak dong untuk orang NTT, mungkin bisa follow akun atau bisa follow akun pribadi maupun klub, bisa jadi fans baru klub. Ayo. Kalau itu sih gimana masyarakat NTT aja. Kan biasanya itu kan orang-orang itu ngefans sesuatu itu berawal dari dia ada adik kita, dia asal sama kita, kan biasa kayak gitu. Iya. Buat Liga Pro musim depan, semoga masyarakat NTT bisa menonton saya dan juga tim saya buat bertanding di Liga musim depan. Semoga bisa menjadi juara. Sukses selalu adik. Siap, terima kasih. Demikian bincang santai kami sesama alumni SMA 1, beda generasi. Iya. Kita beda 19 tahun generasi. Betul. Jauh. Oke, sampai jumpa pada bincang santai lainnya. Sampai jumpa. Salam santai aja.